Karena kita dapat mengamati banyak realitas yang berbeda, dan karena kita dapat memposisikan diri kita melalui realitas yang sangat beragam, maka kita juga memiliki rasionalitas yang sangat berbeda. Pengetahuan kita selalu terbatas dan kerangka yang kita buat juga terwujud. Jika kita menerapkan hal yang sama pada agama, kita harus mengatakan hal berikut. Hal yang kita ketahui mungkin tidak terbatas, tetapi pengetahuan kita tentangnya akan selalu terbatas. Oh, halo semuanya dari Istanbul Okulu. Pemirsa yang terhormat, minggu ini kita akan membahas tentang rasionalitas agama dan keyakinan agama. Tamu kita adalah Dr. Yasin Ramazan. Datang Pak, Terima kasih, senang hadir. apa kabar? Saya baik, terima kasih. Bagaimana Anda? Terima kasih banyak. Pak, kami ingin membahas tentang rasionalitas agama. Kalau Anda setuju, mari kita mulai dengan sebuah definisi. Apa yang kita pahami dari rasionalitas atau apa yang seharusnya kita pahami? Apa arti rasionalitas? Rasionalitas adalah mengikuti suatu jalan yang dapat diikuti menuju suatu tujuan. Jadi, yang membedakan pilihan rasional dari yang tidak rasional, keyakinan rasional dari keyakinan yang tidak rasional, pada dasarnya adalah tujuan kita untuk memiliki keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Memiliki keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Lalu, jika kenyataan itu adalah kenyataan yang kita lihat dan saksikan di dunia, bagaimana seharusnya kita memahami peristiwa-peristiwa supranatural dalam agama? Bagaimana kita bisa melihat keterkaitan di sini? Tentu saja, rasionalitas harus dilihat sebagai upaya untuk sesuai dengan kenyataan. Jadi, upaya untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan. Kesesuaian dengan kenyataan tidak berarti seperti itu. Pengetahuan kita tentang apa yang sebenarnya nyata sangat terbatas. Termasuk dunia ini, termasuk agama, termasuk Tuhan. Dalam banyak hal kita tidak tahu persis apa yang benar-benar nyata, namun tujuan untuk mencapai kebenaran dan memiliki keyakinan serta bertindak sesuai dengan tujuan itu adalah parameter utama dari rasionalitas. Jadi, jika Anda berkata, apapun yang terjadi, saya akan bertindak seperti ini tanpa peduli apakah itu benar atau tidak, berarti Anda telah kehilangan rasionalitas. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar atau tidak. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menerima ini sebagai tolok ukur dan bertindak sesuai dengannya? Ya, rasionalitas terwujud dalam keyakinan dan perilaku manusia. Kalau tidak, kita tidak mungkin berbicara tentang objek yang rasional, dunia yang rasional, atau agama yang rasional. Rasionalitas ada pada sikap kita terhadap hal-hal tersebut. Oleh karena itu, mungkin kita bisa membicarakan hal seperti ini. Anda bisa memiliki keyakinan yang sama secara rasional. Anda juga bisa memilikinya dengan cara yang tidak rasional. Tapi itu tetap keyakinan yang sama. Misalnya keberadaan Tuhan, Anda bisa memiliki keyakinan yang sangat rasional, tetapi Anda juga bisa percaya pada keberadaan Tuhan dengan cara yang tidak rasional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah yang rasional memiliki kekhawatiran tentang apakah itu benar-benar nyata. Maksudnya, saya ingin benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada, atau Anda bisa saja percaya hanya karena semua orang percaya. Atau mungkin Anda percaya karena itu terasa mudah. Jalan yang nyaman. Anda bisa saja percaya karena itu terasa nyaman. Anda bisa percaya atau tidak percaya karena banyak alasan yang berbeda. Misalnya, tidak percaya juga kadang bisa terasa nyaman. Percaya secara rasional berarti saya percaya dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang menurut saya benar. Itu berarti meneliti, mengetahui, dan berusaha untuk memahaminya. Kepercayaan agama secara umum di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari rasionalitas, seolah-olah berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Lebih sering dianggap sebagai sesuatu yang spiritual, ukhrawi, seolah-olah bukan berasal dari dunia ini. Jadi mengapa kita membuat perbedaan ini? Mengapa perbedaan ini masih dipertahankan dalam kondisi seperti sekarang? Atau bagaimana perbedaan ini bisa dihilangkan? Bagaimana keselarasan ini bisa tercapai? Sebenarnya, ini adalah kebiasaan yang tidak hanya memengaruhi orang yang beriman, tetapi juga mereka yang tidak beriman. Jadi ada persepsi tentang apakah objek keimanan itu bisa bersifat rasional atau tidak. Alasan historis di balik persepsi ini adalah topik yang berbeda, namun kita perlu sedikit menganalisis seperti apa persepsi tersebut. Misalnya, kita bisa mengibaratkan rasionalitas dari kepercayaan akan keberadaan Tuhan seperti ini. Sekarang, misalkan ada seseorang di antara kita yang tahu mengapa angka pi muncul,
Artinya, dia tahu bagaimana angka pi dihasilkan dari lingkaran berdasarkan alasan geometris dan kaitannya dengan perhitungan yang melibatkan jari-jari. Tapi dia hanya tahu 4 angka di belakang koma, paling banyak hanya itu yang dia ingat. Sekarang misalkan ada orang lain yang hafal 50 angka di belakang koma dari angka pi. Sekarang menurut kita pengetahuan siapa yang lebih rasional? Intinya ada di sini. Orang yang tahu 50 angka memang tampak seperti tahu lebih banyak. Tapi misalkan dari 50 angka itu, dia salah mengingat satu saja atau mengucapkannya salah, dia tidak akan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun, orang yang tahu cara menghitung nilai pi, yaitu orang yang tahu dari mana asalnya dan tahu apa saja yang bisa dilakukan dengan pi, bahkan jika dia harus menghitung setiap digit pi setiap kali, dia memiliki keyakinan yang lebih rasional tentang pi. Dia memiliki pengetahuan yang lebih rasional. Hal ini dengan cara yang sama bisa kita terapkan juga pada keyakinan agama. Sebenarnya inilah kriteria rasionalitas dalam semua keyakinan. Dalam keyakinan agama, Anda bisa percaya akan keberadaan Tuhan karena alasan tertentu, atau tanpa alasan apapun. Memang ada pemikir yang berpandangan seperti itu. Inilah yang disebut keyakinan dasar. Ada juga pemikir seperti Plantinga yang mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan alasan untuk percaya pada keberadaan Tuhan. Jadi mereka ini disebut fideis atau epistemolog reformis. Mereka mengatakan bahwa ini adalah keyakinan dasar, tidak ada alasan di baliknya. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih alami dari sisi alam, sebenarnya tidak ada keyakinan yang tanpa alasan. Artinya, kita sebenarnya tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa suatu keyakinan itu sudah ada sejak lahir. Namun, kita bisa melihat bahwa sebagian dari keyakinan kita jauh lebih mendasar daripada sekadar berasal dari masyarakat atau bahasa. Lalu, apakah fakta bahwa keyakinan dasar kita itu mendasar berarti keyakinan tersebut rasional? Nah, menurut epistemologi reformis, jawabannya iya. Apapun keyakinannya, keyakinan itu dianggap rasional. Misalnya, keyakinan bahwa dunia tidak dimulai 5 menit yang lalu. Kita tidak tahu hal itu. Tahukah Anda, dunia dengan segala keberadaannya dan segala pengetahuannya mungkin baru dimulai 5 menit yang lalu dan Anda mungkin telah diberi kenangan ini. Kita mulai dengan kenangan ini. Apakah ini mungkin logis? Mungkin. Tapi tak ada yang percaya itu. Tak satu pun dari kita akan mempercayainya. Karena keyakinan dasar kita adalah ini. Dunia sudah ada sebelum kita ada. Dan setelah kita ada pun dunia akan tetap ada. Tapi rasionalitas dari keyakinan dasar ini didasarkan pada apa? Nah, inilah hal yang penting di sini. Menurut saya, meskipun kita telah menerima keyakinan akan Tuhan sebagai keyakinan dasar, alasan mengapa kita terus mempertahankan keyakinan ini juga penting agar keyakinan akan Tuhan bisa dianggap rasional. Disinilah rasionalitas mulai berperan. Lalu, di mana posisi Tuhan dalam persepsi kita terhadap dunia atau benda, serta dalam upaya kita memahami diri sendiri? Apa makna dari keyakinan akan Tuhan dan penciptaan? Kita membicarakan tentang rasionalitas berdasarkan hubungan-hubungan di antara hal-hal tersebut. Jadi, ketika ada contoh tandingan atau keberatan yang muncul, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita katakan? Dan kemana kita bisa merujuk? Kita perlu mencari rasionalitas di sini. Kalau begitu kita membutuhkan suatu abstraksi yang besar. Artinya, saya memahami bahwa kita harus mengesampingkan lingkungan tempat kita lahir, keluarga, budaya kita, semuanya, dan mempertanyakan keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan agama kita secara terpisah, terlepas dari semua detail lainnya, dan mengakses dasarnya dengan cara seperti itu. Jadi seberapa mungkin hal ini bisa dilakukan? Nah, karena hal ini memang mungkin dilakukan, sebenarnya kita memiliki tradisi filsafat selama 2500 tahun dan Tuhan telah banyak dipertanyakan, artinya realitas telah dipertanyakan Tuhan atau topik-topik yang kita masukkan ke dalam filsafat agama dalam pengertian kita saat ini telah didiskusikan oleh manusia selama ribuan tahun. Dan batas-batasnya pun tidak hanya tidak jelas, tetapi mungkin justru ketidakjelasan. Batas-batas itulah yang membuatnya menjadi rasional atau dapat dirasionalisasi. Misalnya, hingga waktu tertentu pengalaman manusia juga dianggap tak terbatas. Namun setelah ditemukan bagaimana pengalaman dapat diamati, dan bagaimana pengalaman itu dapat diubah menjadi pola-pola yang berulang, pada tingkat tertentu kita mengubah pandangan filosofis menjadi penelitian ilmiah. Oleh karena itu, misalnya fisika, biologi, kemudian sosiologi, psikologi, dan terakhir antropologi. Perubahan hal-hal ini menjadi ilmu pengetahuan sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat membatasi keyakinan-keyakinan tertentu. Namun ketika berbicara tentang keyakinan agama, kita tidak dapat menemukan rasionalitasnya dalam batasan-batasan ini. Mengapa?
Karena objek dari kepercayaan itu tidak terbatas. Artinya, jika kita bisa membatasi Tuhan, memberinya definisi. Seperti yang dikatakan orang-orang terdahulu, jika kita bisa memikirkan definisi yang sangat komprehensif hingga mencakup segalanya dan mencegah hal di luar itu, definisi yang benar-benar lengkap, dan kita bisa mempercayai lewat definisi itu, maka objek kepercayaan itu sendiri akan lenyap. Karena itu, kita tidak boleh mencampur adukan rasionalitas agama dengan rasionalitas ilmiah di sini. Kita sebenarnya tidak hanya bicara tentang dua jenis rasionalitas berbeda, tapi juga banyak sekali bentuk rasionalitas. Ini agak mirip dengan hal berikut. Misalnya, ketika kita melihat sebuah lukisan karya Michelangelo, di sana juga terdapat ilmu pengetahuan. Artinya, bagaimana ia menggunakan warna-warna tertentu, objek-objek apa yang ia tampilkan, dan bagaimana ia menampilkannya, mungkin juga bisa dibahas dari sudut pandang data kognitif atau ilmiah tentang mengapa karya itu begitu memukau. Namun, yang ia lakukan adalah seni, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan rasionalitas ilmiah. Kita bisa membicarakan rasionalitas seni di sana pada tingkat yang berbeda. Artinya bagi sebagian orang seni terjadi di ranah yang tidak rasional, agama juga terjadi di ranah yang tidak rasional. Atau misalnya sastra, puisi misalnya juga terjadi di ranah yang tidak rasional. Saya pikir pandangan seperti ini muncul dari sudut pandang yang keliru. Karena dalam hal ini rasionalitas sepenuhnya direduksi menjadi rasionalitas ilmiah saja. Itu pun hanya terbatas pada ranah yang bisa diulang dan dibatasi. Namun, realitas kita yang sesungguhnya, misalnya realitas subjektif kita, keyakinan kita, Tuhan, seni, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dibatasi. Namun itu juga bukan berarti berada di luar rasionalitas. Karena kita masih bisa memikirkan hal-hal tersebut dan mendekatinya dengan tujuan memahami realitas. Jadi seperti halnya ketika kita melihat sebuah lukisan, kita tidak bisa mengatakan itu benar atau salah, atau itu bukan kenyataan, kita tidak bisa menilainya dengan ukuran ilmiah. Demikian pula, kita juga harus melihat agama dengan cara yang jauh dari kriteria rasionalitas ilmiah, dan menilainya dengan cara seperti itu. Begitu maksud Anda? Tentu saja ini berarti tidak ilmiah. Namun itu tidak berarti agama tidak rasional atau tidak bisa rasional. Dan tentu saja, itu sama sekali tidak berarti agama seharusnya tidak rasional. Karena jika kita menempatkan paradigma rasionalitas sepenuhnya pada sains, dan sains itu sendiri hanya berurusan dengan alam atau fisika, maka kita akan menghilangkan satu dimensi filsafat juga. Lalu, apakah kita harus melihat semua sistem kepercayaan dengan garis rasionalitas yang sama, ataukah setiap sistem kepercayaan bisa dinilai dengan rasionalitas yang berbeda-beda? Karena kita bisa mengamati banyak realitas yang berbeda, dan kita bisa memposisikan diri kita berdasarkan berbagai realitas yang berbeda, maka kita juga memiliki banyak rasionalitas yang berbeda. Misalnya, saya akan memberikan contoh dari realitas psikologis. Artinya, Anda sendiri memiliki sebuah realitas. Manusia, bagaimana Anda memandang dunia, bagaimana Anda memandang diri sendiri, bagaimana perasaan Anda, dan bagaimana Anda memposisikan diri dalam hari-hari yang berlalu. Semua itu adalah realitas Anda sendiri, bukan? Sekarang, jika kita mencoba mengukur realitas ini secara ilmiah, sebenarnya Anda mengalami sejumlah pengalaman sebagai hasil dari beberapa perilaku Anda dan sejumlah sinyal di otak. Namun, kita bukan hanya sekadar pengalaman-pengalaman itu, sebagai gantinya kita juga memiliki realitas psikologis. Misalnya, begini saya jelaskan, Anda bermimpi. Secara ilmiah, mimpi yang Anda lihat itu mungkin merupakan hasil dari beberapa rangsangan di otak. Inilah sisi ilmiahnya. Namun bagaimana perasaan Anda terhadap mimpi itu? Misalnya Anda bermimpi bertemu seseorang yang sudah tiada, tetapi Anda tidak merasa sedih. Nggak ada penjelasan ilmiah mengapa Anda tidak merasa sedih. Oleh karena itu, hal-hal seperti Anda bermimpi dan bagaimana Anda bereaksi terhadap mimpi tersebut adalah bagian dari realitas Anda, realitas psikologis Anda. Dan dalam hal ini, seperti halnya realitas di sana memiliki makna yang berbeda, rasionalitas pun memiliki makna tersendiri. Jika kita misalnya membatasi rasionalitas dalam psikologi sepenuhnya pada ranah ilmiah, kita mungkin akan berpikir bahwa tujuan kita adalah manusia yang sangat ideal, hampir seperti robot. Sekarang jika kita memikirkan agama dengan cara yang sama, jika kita mencoba membatasi rasionalitas agama sepenuhnya pada rasionalitas ilmiah, maka hal yang akan kita temui adalah sebagai berikut. Artinya, paling jauh kita hanya bisa membicarakan tentang manifestasi kekuatan yang kita sebut Tuhan di dunia. Namun, mempercayai agama atau realitas agama bukanlah hal seperti itu. Agama, khususnya agama-agama teistik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi,
adalah agama-agama yang menyatakan bahwa benar-benar ada seorang pencipta yang menjadi sandaran dunia dan yang dirinya sendiri tidak bergantung pada apapun. Dengan kata lain, hal itu dibuat bermakna dalam realitas ini. Kita juga bisa memahami rasionalitas dari sudut pandang ini. Kita bisa memahami rasionalitas dengan cara seperti ini. Apakah benar-benar ada Tuhan seperti itu? Dan jika ada, apa maknanya? Bagaimana sifat keberadaan Tuhan itu? Jika kita memikirkan hal-hal ini, kita bisa mengatakan bahwa keyakinan agama itu rasional. Pada titik ini kita bisa menjelaskan bahwa keyakinan agama itu rasional, tetapi ketika menjelaskan beberapa situasi atau peristiwa dalam agama, apakah kita juga harus menilainya dengan melihat rasionalitas agama itu sendiri? Karena di sini, kita kadang melihat bahwa dalam agama terdapat hal-hal yang secara ilmiah tidak mungkin, atau keajaiban-keajaiban yang mustahil terjadi di dunia. Dalam hal ini, apakah kita harus menilai hal-hal tersebut dalam kerangka rasionalitas agama sendiri dan mengatakan bahwa segalanya mungkin? Sebenarnya, mengatakan bahwa segalanya mungkin bukanlah perilaku yang rasional. Karena baik dari sudut pandang agama maupun ilmiah, kita tidak bisa mengatakan hal itu. Namun, yang bisa kita katakan adalah kita mungkin saja tidak mengetahui alasan di balik sesuatu. Ini adalah pendekatan yang sangat rasional. Hal ini juga berlaku baik dalam agama maupun dalam ilmu pengetahuan. Jadi misalnya, jika Anda memiliki keyakinan bahwa seseorang bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa perantara, bahwa seseorang bisa berpindah tempat tanpa berjalan, atas dasar apa Anda menganggap keyakinan ini sebagai kenyataan? Jika Anda berkata, "Saya mendengar ini," maksudnya memang terjadi seperti itu, maka itu bukanlah keyakinan yang rasional. Tapi hal itu mungkin saja terjadi. Karena kita misalnya baru saja menemukan teori relativitas. Artinya 100 tahun yang lalu, umat manusia belum mengetahui hal seperti ini. Mereka menganggap waktu dan ruang itu mutlak misalnya. Sekarang jika kita melihat hal ini, kita hanya bisa mengatakan satu hal. Sebenarnya rasionalitas dapat menunjukkan bahwa ada suatu kenyataan tertentu dan kenyataan itu bisa melampaui pengetahuan kita saat ini. Kita bisa menyadari hal ini. Artinya kita bisa menerima hal ini baik dalam rasionalitas ilmiah maupun rasionalitas agama. Jadi, mengatakan bahwa ada kausalitas dalam hal-hal yang kita sebut mukjizat atau karamah tidak akan mengurangi nilai religiusnya, melainkan berarti kita juga dapat memberikan penjelasan rasional secara agama terhadapnya. Misalnya seperti Nabi Musa membelah laut, jadi jika kita percaya bahwa peristiwa ini terjadi bukan secara alami, melainkan dengan cara yang ajaib, itu tidak berarti kita mempercayai keajaiban tersebut secara rasional. Tidak, jika Anda mengatakan bahwa ini sepenuhnya dilakukan oleh kekuatan di luar alam, maka kita bisa mengaitkan hal itu pada apa saja. Kita akan mengatakan bahwa segala sesuatu itu mungkin terjadi. Dan itu berarti melampaui batas-batas rasionalitas. Jadi, jika Anda berkata, "Saya tidak tahu alasan bagaimana peristiwa ini terjadi," Anda masih bisa mempercayai peristiwa ini secara rasional. Tapi di sini dalam keyakinan agama kita berbicara tentang Tuhan yang tak terbatas dan tak berujung. Kalau kita melihat dari sudut pandang itu, bukankah kita harus mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi? Dari mana kita tahu bahwa segala sesuatu itu mungkin terjadi? Jadi pemikiran kita bahwa Tuhan yang tak terbatas dan tak berujung itu bisa melakukan segalanya sesuka hatinya juga bisa saja salah. Bahkan menganggap bahwa dia menginginkan sesuatu pun bisa saja keliru karena keinginan itu adalah sesuatu yang khas manusia. Jadi kita hanya bisa mengatakan ini. Misalnya kita tidak tahu alasan dibalik apa yang dia lakukan. Kita tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Jadi, saya bisa mempercayai peristiwa yang terjadi di sana secara rasional. Tapi peristiwa itu sendiri mungkin tampak tidak nyata bagi kita saat ini. Seperti yang saya katakan, jika tujuan kita adalah mempercayai sesuatu yang benar-benar terjadi, maka kita bisa bersikap rasional. Kalau tidak, misalnya katakanlah 100 tahun yang lalu kita bilang kepada orang-orang, sebenarnya harus lebih dari 100 tahun. 150 tahun yang lalu, jika kita membicarakan tentang telepon, ponsel, atau panggilan video, atau internet kepada orang-orang, mereka pasti akan menganggap semua itu sebagai hal yang ajaib. Padahal, karena kita menemukan sesuatu yang disebut gelombang radio di alam, kita mulai memanfaatkannya. Jadi, maksudnya, daripada menganggap bahwa doa berakhir lalu keajaiban dimulai, sebenarnya ada bagian yang bisa kita pahami. Saat ini, kita menyebut bagian ini sebagai doa. Mengatakan bahwa setelah ini adalah keajaiban, adalah pendekatan yang jauh lebih rasional. Dengan cara ini penjelasannya jadi lebih jelas untuk saya. Jadi jika kita melihatnya bersama dengan semua zaman, sebenarnya hal-hal yang mungkin terjadi itu hanya kita nilai berdasarkan zaman yang kita jalani dan kapasitas kita sendiri.
sehingga kadang-kadang kita melihatnya sebagai sesuatu yang mustahil atau tidak rasional. Tapi dengan begitu kita membicarakan situasi-situasi yang mungkin terjadi dengan cara yang tidak kita ketahui atau pahami. Ya, kita juga tidak menguasai pengetahuan tentang doa. Kita bahkan tidak tahu batas-batasnya misalnya. Menurut pemahaman kita sendiri, misalnya seperti air mendidih pada 100 derajat, kita membentuk sebuah kebenaran, sebuah realitas. Tapi Anda tahu, air tidak selalu mendidih pada 100 derajat di setiap tempat. Jadi seiring kita menemukan hal-hal ini, kita mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk membicarakan tentang air, dan mempercayai hal ini secara rasional memerlukan hal berikut. Dalam kerangka ilmiah rasionalitas, pengetahuan kita selalu terbatas dan kerangka yang kita buat, itulah yang terjadi. Jika kita menerapkan hal yang sama pada agama, kita harus mengatakan hal ini. Hal yang kita ketahui mungkin tidak terbatas, tetapi pengetahuan kita tentangnya akan selalu terbatas. Baik Pak, terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita telah membahas tentang rasionalitas agama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.